Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Silat Pendekar Raja Wali Sakti. Episode Asmara Maut, bagian 4. Nekringgi melangkah cepat dengan mulut terkunci rapat. Kajar mengikutinya setengah berlari. Meskipun perempuan tua itu sudah tua, dan berjalan harus dibantu tongkat, tapi langkahnya ringan dan cepat seperti tidak menapak pada tanah. Kajar yang mengikuti terengah-engah mengimbangi langkah perempuan tua itu. Tapi tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Tiba-tiba langkah perempuan tua itu terhenti. Dia menarik tangan Kajar ke belakang. Telinganya yang tajam dapat mendengar suara ranting patah terinjak. Kepalanya sedikit dimiringkan. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat. "Cepat pulang, beritahu Pandan Wangi," kata Nekringgi berbisik pelan. "Ada apa, Nek?" tanya Kajar tidak mengerti. "Jangan banyak tanya, cepat, sebelum mereka datang." Kajar yang tidak mengerti apa-apa, langsung saja berlari kencang menembus hutan ganda mayit yang lebat. Bersamaan dengan lenyapnya tubuh kecil itu ditelan kerimbunan hutan, muncul 4 orang laki-laki. 2 di antaranya sudah tua, dan 2 lagi masih muda-muda dan tampan. Namun sinar mata mereka menunjukkan kekejaman. "Ki Japalu, mau apa kau mencegatku?" tanya Nekringgi ketus. "Kau memang tidak bisa dikasih enak Nenek Peyot," dengus laki-laki tua berbaju kuning gading. Laki-laki tua yang menyandang pedang itulah bernama Ki Japalu. Nekringgi sudah bisa meraba gelagat kurang baik. Dia memandangi Ki Sampar Bayu yang berdiri di samping Ki Japalu. Sedangkan 2 orang pemuda, berada di belakang 2 laki-laki tua itu. Mereka adalah Segara dan Pantula. Kedua pemuda itu anak dari Ki Japalu. Nekringgi menyadari kalau 4 orang itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandaian tidak rendah. "Aku dipanggil untuk menolong salah seorang penduduk desa Watu Ampar. Apakah aku harus menolak? Sedangkan pekerjaanku memang harus menolong orang sakit," kata Nekringgi tetap ketus. "Kau boleh saja menolong orang sakit, Nekringgi. Tapi jangan orang-orang dari desa Watu Ampar. Aku sudah memperingatkanmu beberapa kali, tapi kau masih juga bandel," dengus Ki Japalu. "Selama hidupku menjadi tabib, baru kali ini dilarang mengobati orang," gumam Nekringgi mencibir. "Sebaiknya perempuan tua itu jangan dikasih hati, Kakang Japalu. Dia bisa membahayakan kita semua nantinya," bisik Ki Sampar Bayu pelan dekat telinga kakaknya. Nekringgi yang mendengar kata-kata bisikan itu, langsung waspada. Lebih-lebih melihat Segara dan Pantula bergerak ke arah kiri dan kanannya. Tangan mereka sudah memegang kepala gagang pedang yang masih tergantung di pinggang. "Aku beri kesempatan padamu sekali lagi untuk hidup, Nekringgi," kata Ki Japalu. "Hidup dan matiku bukan di tanganmu," sahut Nekringgi tetap ketus. "Kau memang tidak bisa dikasih untung, perempuan Peyot," bentak Segara geram. "Heh, manis sekali mulutmu bocah, apa ayahmu tidak pernah mengajarkan santun pada orang tua?" "Sini," suara Nekringgi. "Setan, kubunuh kau," geram Segara kalap. "Segara," bentak Ki Japalu. Tapi terlambat, Segara yang cepat marah sudah menerjang Nekringgi seraya mencabut pedangnya. Perempuan tua ahli pengobatan itu hanya memiringkan sedikit tubuhnya ke kanan. Kibasan pedang Segara hanya lewat beberapa helai rambut di bahu Nekringgi. Bahkan tanpa diduga sama sekali, kaki Nekringgi melayang cepat menghantam perut pemuda itu. "Haf!" Segara mengeluh pendek seraya membungkukkan badannya. Belum lagi Segara dapat menghilangkan rasa mual di perutnya. Satu sampokan tangan kiri Nekringgi membuat pemuda itu terjungkal ke belakang. Merah pada muka Segara dipermalukan di depan ayahnya. Dia menggeram keras, dan langsung menyerang kembali dengan ganas. "Segara, hentikan. Dia bukan lawanmu," seru Ki Sampar Bayu keras menggelegar. Tapi Segara sudah menulikan telinganya. Dia tidak dapat lagi mengukur tingginya langit dan dalamnya lautan. Darah mudanya menggelegak panas mendengar kata-kata Nekringgi yang halus namun bernada menghina ayahnya. Segara menghujani perempuan tua itu dengan sabetan-sabetan pedangnya yang cepat dan dahsyat, namun seperti yang dikatakan Ki Sampar Bayu, Nekringgi memang bukan tandingan pemuda itu. Beberapa kali serangan Segara dapat dipatahkan dengan mudah. Bahkan tidak jarang pemuda itu harus jatuh bangun terkena hantaman tongkat Nekringgi. Dalam sebentar saja, darah sudah mengucur dari sudut bibir pemuda itu. Wajah dan tubuhnya sudah biru lebam, dan bajunya kotor oleh tanah merah. "Hah, dia bisa mati di tangan perempuan tua itu," desak Ki Japalu memperhatikan anaknya semakin kewalahan menghadapi Nekringgi. "Hiat!" Tiba-tiba saja Ki Sampar Bayu melenting deras menerjang Nekringgi.
Pada saat itu, ujung tongkat Nekringgi sudah mengarah ke dada Segara. Plak, telapak tangan Ki Samparbayu memapak tongkat Nekringgi. Perempuan tua itu melompat ke belakang beberapa tindak. Dia mendengus jengkel melihat kecurangan Ki Samparbayu. Sedangkan Segara segera mundur dan ditolong adiknya. Ki Japalu memeriksa keadaan tubuh anaknya. Segara membaringkan tubuhnya di bawah pohon. Napasnya tersengal-sengal memburu. Seluruh tubuhnya terasa sakit seakan seluruh tulang-tulangnya remuk. Sementara itu Ki Samparbayu berdiri tegak dengan sikap menantang. Nekringgi hanya memandangi saja dengan sikap tenang. Namun sinar matanya memancarkan kebencian yang amat sangat. Ketenangan Nekringgi juga diimbangi dengan sikap waspada. Dia tahu siapa Ki Samparbayu. Seorang tokoh tua yang sangat tinggi tingkat kepandaiannya. Tidak mudah untuk menandingi kesaktiannya. Kau tidak apa-apa, Segara? Tanya Ki Japalu khawatir melihat keadaan anaknya. Dadaku, ayah, rintih Segara. 2 kali Segara terbatuk, darah segar muncrat keluar dari mulutnya. Ki Japalu terbeliak melihat ada gumpalan hitam di dalam darah itu. Dia segera merobek baju di bagian dada anaknya. Tampak gambar 5 jari tangan hitam tertera di dada Segara. Aji, cakar beracun, desis Ki Japalu. Laki-laki tua itu menggeram hebat. Matanya langsung merah membara nyalang. Rupanya Nekringgi mengeluarkan aji, cakar beracun, ketika menghadapi Segara. Ajian yang sangat dahsyat. Orang yang terkena ajian itu akan mati perlahan-lahan dengan tubuh hangus bagai arang. Dan bagian dada Segara juga mulai menghitam. Warna hitam itu terus merayap perlahan-lahan ke seluruh tubuhnya. Keparat, geram Ki Japalu. Laki-laki tua itu langsung melompat dengan amarah memuncak. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera menyerang Nekringgi dengan jurus-jurus andalannya. Bahkan Ki Japalu langsung mengerahkan aji, pukulan karang hitam. Suatu ilmu pamungkas yang jarang digunakan Ki Japalu. Seluruh jari-jari tangan dan pergelangannya jadi berwarna hitam pekat. Batu-batu dan pepohonan yang terkena pukulannya langsung hancur jadi debu. Nekringgi yang sudah kerepotan menghadapi Ki Japalu, semakin dibuat kewalahan dengan ikut campurnya Ki Samparbayu dan Pantula. Perempuan tua itu semakin terdesak dikeroyok 3. Beberapa kali pukulan dan tendangan Ki Samparbayu dan Pantula mendarat di tubuhnya. Sedangkan Nekringgi tetap menghindari bentrokan langsung dengan Ki Japalu. Dia tahu kedahsyatan aji, pukulan karang hitam itu. Tidak mungkin dia menandinginya dengan aji, cakar beracun. Mampus kau, perempuan peyot. Hiya! Teriak Ki Japalu menggelegar. Seketika itu juga dia mendorong kedua tangannya ke depan. Dan pada saat itu pula kaki Pantula berhasil menggebuk punggung Nekringgi. Tak dapat dihindarkan lagi. Kedua tangan hitam Ki Japalu mendarat telak di dada Nekringgi. Ah! Nekringgi menjerit melengking. Darah hitam kental menyembur dari mulutnya. Seluruh dadanya melesak masuk ke dalam. Nekringgi masih mencoba untuk kabur. Tapi Ki Samparbayu lebih cepat lagi melepaskan jarum-jarum beracunnya. Kembali Nekringgi memekik nyaring ketika jarum-jarum beracun menembus tubuhnya. Bruk, tubuh perempuan tua ahli pengobatan itu ambruk ke tanah. Dia menggeliat-geliat sambil meraung-raung kesakitan. Seluruh punggungnya bolong oleh jarum-jarum beracun, dan dadanya melesak dalam dengan tulang-tulang remuk. Kau harus mampus perempuan tua. Ki Japalu merampas pedang Pantula, dan mencincang tubuh Nekringgi. Ki Japalu bagai kesetanan, amarahnya tak dapat lagi terkendalikan. Hancur sudah tubuh Nekringgi dicincang bagai dendeng sapi. Kakang, Ki Samparbayu menahan ayunan pedang di tangan Ki Japalu. Dia telah membunuh anakku, biar ku cincang dia. Geram Ki Japalu memberontak. Dia sudah mati, Kakang. Seru Ki Samparbayu seraya merampas pedang Ki Japalu. Pantula menerima pedangnya dari tangan Ki Samparbayu, dan memasukkan kembali ke sarungnya. Pantula segera menghampiri mayat kakaknya yang sudah hangus seluruh tubuhnya. Segara tewas dengan tubuh hitam terkena ajian, cakar beracun. Pantula memandangi tubuh kakaknya yang perlahan-lahan terkikis jadi tepung hitam. Kakang, suara Pantula tersekat di tenggorokan. Pantula menoleh ketika pundaknya ditepuk. Ki Samparbayu dan Ki Japula sudah berdiri di belakangnya. Ayo kita pergi, ajak Ki Samparbayu. Tapi, Kakang, Paman, debu-debu jasad Segara akan hilang tersapu angin, kata Ki Samparbayu. Pantula berat sekali meninggalkan hutan ganda mayit ini. Sebentar dia menoleh ke arah Segara yang sudah menjadi debu. Sedikit demi sedikit tubuh tepung itu mulai tersapu angin. Dengan perasaan berat, pemuda itu melangkah mengikuti kedua laki-laki tua yang sudah berjalan lebih dulu.
Nek, jerit Kajar langsung berlutut di samping mayat Nek Ringgih yang hancur tercincang. Pandan Wangi memandangi seperti tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Sungguh tragis kematian perempuan tua itu. Mati dengan tubuh habis tercincang. Hanya bagian kepalanya saja yang masih utuh, sedangkan seluruh tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi. Kajar menangis sesenggukan meratapi kemarian neneknya. Sementara Pandan Wangi hanya bisa diam dengan mata memandang tidak berkedip. Kajar mengangkat kepalanya dan menoleh menatap Pandan Wangi yang berdiri di sampingnya. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu berdiri dengan mata tetap memandang Pandan Wangi. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Pandan Wangi. "Ki Japalu," sahut Kajar tersedak. "Siapa dia?" tanya Pandan Wangi. "Kepala Desa Watu Ampar." Pandan Wangi menggumam pelan. Tadi Nek Ringgih ke Desa Watu Ampar bersama Kajar. Mereka dijemput seseorang yang mengaku pemuda dari desa itu. Dan kelihatannya Nek Ringgih kenal dengan pemuda itu. Tapi sekarang, perempuan tua itu mati tercincang oleh kepala Desa Watu Ampar. Ada apa di balik semua peristiwa ini? Apakah panggilan pemuda itu hanya jebakan saja? Pandan Wangi ingin menanyakan hal itu pada Kajar. Tapi melihat anak itu murung dalam kesedihan, niatnya diurungkan. Pandan Wangi melepaskan selendangnya. Dia kemudian mengumpulkan tubuh Nek Ringgih yang tercincang bagai dendeng. Tubuh hancur itu dibungkus dengan selendang biru. Sedangkan Kajar hanya memandangi saja dengan mata sayu. "Ayo, kita kembali ke pondok," ajak Pandan Wangi. Kajar melangkah tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Pandan Wangi jadi kasihan juga melihat anak itu lesu tak bergairah lagi. Hilang semua keceriaannya. Kajar melangkah pelan-pelan dengan kepala tertunduk. "Kalau saja aku langsung pulang, mungkin nenek tidak sampai terbunuh," gumam Kajar mendesah pelan. Pandan Wangi memandangi anak itu yang melangkah pelan di sampingnya. Banyak yang ingin dia tanyakan, tapi semuanya hanya dipendam saja di dalam hati. "Aku sempat mengintip, mereka memang kejam. Nenek dikeroyok 3 orang, tapi nenek berhasil menewaskan 1 orang," kata Kajar memberi tahu tanpa diminta. "Jadi, mereka tinggal 2 orang lagi?" tanya Pandan Wangi. "3. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. "Semuanya ada 4. Ki Japalu dengan 2 anaknya, Segara dan Pantula serta Ki Sampar Bayu." "Siapa Ki Sampar Bayu?" "Adik Ki Japula. Dia sangat kejam. Dia juga yang menguasai Desa Watu Ampar meskipun bukan kepala desa. Banyak sudah nyawa yang hilang. Nenek sering menceritakan hal itu padaku," cerita Kajar. "Lalu, kenapa mereka membunuh Nek Ringgih?" "Mereka menginginkan agar Nek Ringgih tidak mengobati penduduk Desa Watu Ampar. Antara mereka dan nenek memang sudah lama saling bermusuhan. Tapi nenek tidak peduli, tetap saja menolong para penduduk yang membutuhkan pengobatan darinya. Mungkin mereka marah dan membunuh nenek," kata Kajar semakin lirih suaranya. "Aneh," gumam Pandan Wangi. "Kalau Kak Pandan mau tahu semuanya, temui saja Ki Dandung. Dia sahabat lama Nek Ringgih. Pasti Ki Dandung mengetahui sebab-sebab kenapa mereka saling bermusuhan," kata Kajar. "Ki Dandung penduduk Desa Watu Ampar juga. Bekas kepala desa itu. Sekarang Ki Dandung membuka kedai kecil di depan rumahnya." Baiklah. Nanti aku akan menemui Ki Dandung. Sekarang sebaiknya kita segera menguburkan jenazah Nek Ringgih," kata Pandan Wangi. Kajar tidak menjawab. Dia membisu saja sambil terus melangkah menguak kelebatan hutan ganda mayit. Sementara Pandan Wangi terus berpikir mencerna setiap kata yang diucapkan Kajar. Dia belum sempat membalas budi baik Nek Ringgih. Sekarang perempuan tua itu tewas dibunuh. Haruskah dia diam saja, membiarkan pembunuhnya bebas? Tidak, Pandan Wangi sudah bertekad untuk membalas kematian perempuan tua ahli pengobatan itu. "Ki Japalu," gumam Pandan Wangi mendesah. Malam semakin bertambah larut. Seekor kuda hitam berpacu cepat bagai angin membelah rimba belantara hutan ganda mayit. Penunggang kuda itu seorang wanita cantik mengenakan baju biru dengan pedang tersampir di punggung. Pada pinggangnya terselip sebuah kipas baja putih. Jelas kalau penunggang kuda hitam itu adalah Pandan Wangi si kipas maut. "Hiya, hiya!" Pandan Wangi menggebah kuda hitam itu semakin kencang. Dalam waktu tidak berapa lama, kuda hitam itu sudah melewati batas hutan ganda mayit dengan Desa Watu Ampar. Pandan Wangi terus memacu kudanya dengan cepat memasuki jalan utama desa itu. Beberapa kepala bersembulan keluar dari jendela. Huop! Pandan Wangi langsung melompat turun begitu sampai di depan kedai Ki Dandung. Sebentar dia memandangi kedai yang sudah tutup itu.
Pandangannya juga beredar berkeliling. Beberapa jendela rumah langsung ditutup oleh pemiliknya. Tapi Pandan Wangi tahu kalau para penduduk desa itu mengintip dari balik jendela. Dengan langkah tegap, Pandan Wangi mendekati kedai itu. Matanya tajam menatap pintu kedai yang tertutup rapat. Dia berhenti di depan pintu kedai itu. 3 kali dia mengetuk pintu. Setelah menunggu beberapa saat, pintu kedai itu terbuka. Ki Dandung melangkah keluar. "Maaf, kedaiku sudah tutup," kata Ki Dandung ramah. "Aku bukan mau makan, Ki. Aku datang khusus untuk bertemu denganmu," kata Pandan Wangi juga ramah. Ki Dandung menatap Pandan Wangi dengan segudang tanda tanya di kepalanya. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ada urusan apa dia datang malam-malam begini? "Siapa gadis ini? Rasanya kita belum pernah bertemu sebelumnya," kata Ki Dandung. "Benar, Ki. Namaku Pandan Wangi. Boleh aku masuk?" Pandan Wangi memperkenalkan diri. "Oh, silakan." Pandan Wangi melangkah masuk ke dalam kedai itu. Ki Dandung baru melangkah masuk setelah Pandan Wangi berada di dalam. Sengaja dia tidak menutup pintu kedainya agar tidak menyolok dipandang umum. Ki Dandung mempersilakan Pandan Wangi duduk, kemudian dia mengambil seguci arak dan menyediakannya untuk gadis itu. "Silakan diminum," Ki Dandung mempersilakan. "Terima kasih." Pandan Wangi menuangkan arak ke dalam gelasnya, kemudian meminumnya sedikit. Minuman itu menghangatkan tubuhnya. Dia tahu kalau Ki Dandung menyediakan arak wangi yang mahal harganya. Arak pilihan dari desa Watu Ampar memang sangat terkenal. "Ada perlu apa kau mencariku?" tanya Ki Dandung membuka suara kembali. "Masalah, Nek Ringgi," sahut Pandan Wangi langsung. "Nek Ringgi?" Ki Dandung mengerutkan keningnya. "Nek Ringgi tewas siang tadi." "Apa?" Bagai disambar petir, Ki Dandung terlonjak kaget mendengarnya. Mata tua laki-laki pemilik kedai itu berputar-putar setengah tidak percaya mendengar berita kemarian Nek Ringgi. Dia kembali duduk di depan Pandan Wangi. Matanya tajam menatap lurus ke bola mata gadis itu. "Siang tadi dia baru mengobati salah seorang penduduk di sini. Apa aku bisa percaya dengan beritamu?" kata Ki Dandung ragu-ragu. "Makamnya ada di depan podoknya. Dia tewas dibunuh oleh Ki Japalu," kata Pandan Wangi lagi. "Bedebah, benar-benar binatang si Japalu," geram Ki Dandung mendengarnya. "Lalu, kenapa kau menemuiku?" "Kajar yang menyuruhku ke sini. Katanya kau bias memberiku banyak keterangan mengenai Ki Japalu. Terus terang, aku sendiri tidak mengerti kenapa Ki Japalu membunuh wanita tua baik hati itu," Pandan Wangi berkata terus terang. "Kau tahu siapa Ki Japalu?" tanya Ki Dandung. "Hanya sedikit," Pandan Wangi mengakui. "Dia kepala desa Watu Ampar ini. Kepemimpinannya dikendalikan oleh adiknya yang bernama Ki Sampar Bayu. Hanya itu yang aku ketahui." "Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah tahu kenapa Ki Japalu membunuh Nek Ringgi?" "Membalaskan kematiannya. Ini permintaan Kajar sendiri," sahut Pandan Wangi tegas. Ki Dandung menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Dia tahu kenapa Ki Japalu membunuh Nek Ringgi. Dia juga menyesal karena kematian perempuan tua itu karena dia juga. Kalau saja dia tidak menyuruh anaknya memanggil Nek Ringgi untuk mengobati luka-luka Gantar, mungkin hal itu tidak akan pernah terjadi. "Sebaiknya kau tidak perlu ikut campur dalam persoalan ini. Mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Jangan sia-siakan nyawa yang hanya satu terbuang percuma," kata Ki Dandung berusaha mencegah niat Pandan Wangi. "Kenapa?" Pandan Wangi semakin penasaran. Ki Dandung tidak menjawab. Dia bangkit berdiri dan melangkah keluar. Pandan Wangi juga ikut berdiri dan melangkah keluar kedai ini. Beberapa kepala tampak menyembul dari rumahnya masing-masing. Sepertinya mereka ingin tahu kedatangan Pandan Wangi tengah malam begini ke rumah bekas kepala desa itu. "Bawa Kajar ke sini, biar aku yang mengurusnya," kata Ki Dandung tanpa menoleh pada Pandan Wangi. "Kau belum menjawab pertanyaanku, Ki," desak Pandan Wangi. "Aku akan jelaskan semuanya kalau kau mau membawa Kajar ke sini," tegas jawaban Ki Dandung. "Baiklah, aku penuhi permintaanmu. Tapi kau harus menjelaskan semuanya setelah Kajarku bawa ke sini." Ki Dandung tidak menjawab. Dia berbalik dan kembali masuk ke dalam kedainya. Pintu kedai dibiarkan terbuka lebar. Sebentar Pandan Wangi memandangi ke dalam kedai itu. Tampak Ki Dandung duduk menghadap ke pintu yang terbuka lebar. Pandan Wangi melompat naik ke punggung kuda hitam itu. Bagaikan anak panah lepas dari busurnya, kuda hitam itu langsung melesat pergi begitu digebah penunggangnya. Dalam waktu singkat saja Pandan Wangi sudah menghilang bersama kudanya di telan kegelapan malam. Bersambung ke cerita silat pendekar Raja Wali Sakti.
Episode Asmara Maut, bagian 5, masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.